Sekalipun sejak dulu sudah ada dan terus bermunculan ilah-ilah atau dewa-dewa lain, Abraham, Ishak, dan Yakub yang diubah namanya menjadi Israel, serta para nabi di Perjanjian Lama tidak pernah memandang ilah-ilah itu sebagai Allah yang sejati. Bagi mereka, mutlak hanya ada satu Allah yang sejati, yaitu Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang esa dalam kejamakannya, Allah yang secara langsung telah memperkenalkan dirinya kepada Musa dan bangsa Israel di Mesir. Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku yang telah mengutus Aku, Musa, kepadamu," yaitu kepada bangsa Israel. Aku adalah Aku, dalam bahasa Ibrani tertulis Ehye Asher Ehye. Artinya aku akan ada, yang aku akan ada. Dalam terjemahan Yunani tertulis Ego Emi Hoon, yang artinya aku adalah yang ada. Dari perkataan Allah inilah awal mula bangsa Israel memberikan nama pribadi YHWH, Yod-He Vav-He, kepada Allah yang diimani oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Susunan 4 huruf konsonan YHWH ini disebut juga tetragrammaton. Huruf Ibrani dalam tetragrammaton ini tidak mempunyai huruf vokal A, I, U, E, O. Karena itu cara pembacaan YHWH yang benar sampai sekarang tidak pernah diketahui. Ada yang membacanya Yahweh, Yehuwa, Yehova, atau Jehovah. Lalu bagaimana dalam Alkitab bahasa Indonesia? Dalam Alkitab Perjanjian Lama, setiap kali ada kata YHWH, LAI menulisnya dengan Tuhan. Penulisan kata Tuhan menggunakan huruf kapital atau huruf besar semuanya. Kenapa LAI tidak menulis YHWH atau Yahweh saja? Karena dalam budaya Yahudi nama Yahweh dianggap kudus. Tidak boleh orang membaca secara langsung. Jadi setiap kali mereka menemukan kata YHWH, orang Yahudi membacanya Adonai, yang artinya Tuan atau Tuhan. Sebagian lagi menyebutnya Hashem, artinya nama itu atau sang nama. YHWH adalah nama pribadi Allah yang diberikan oleh bangsa Israel kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan Allah yang dinamai YHWH oleh bangsa Israel berfirman, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu." YHWH atau Tuhan Allah tidak berkenan pada umatnya yang mendua hati, yang menyembah dan beribadah kepada sesembahan lain. Sebagai pernyataan iman, sampai sekarang orang Yahudi mempunyai Shema, yaitu pengakuan iman yang menyatakan tentang keesaan Allah. Di Ulangan 6 ayat 4-5 tertulis, "Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad." Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Pernyataan itu tidak berhenti hanya sampai situ saja. Pernyataan itu masih ada lanjutannya di ayat kelima. Dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Iman dan pengetahuan monoteis yang percaya pada satu Allah yang Esa menjadi percuma jika hanya dimengerti hanya sampai sebatas deklarasi saja. Yakobus 2 ayat 19, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar." Banyak orang yang percaya pada satu Allah,
Mereka berteriak-teriak menyatakan tentang keesaan Allah, tapi mereka tidak memahami perintah-perintah mengenai kasih kepada Allah. Sehingga yang terjadi masih banyak orang yang tega membunuh dan berlaku keji pada sesama, sambil meneriakkan dan mengibarkan bendera yang menyatakan tentang keesaan Allah. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan monoteis yang bukan sekedar pernyataan saja, tapi keesaan Allah yang dilandasi oleh kasih. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini.